Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya tentang kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dalam perkembangan digital saat ini. Menurut hasil wawancara saya, untuk memilih dan mencerna informasi yang ada di media, kita harus memfiltrasi. Karena jika tidak memfiltrasi, dalam media itu banyak hal-hal negatif, yang jika tidak dicegah, kita juga akan terikut hal-hal negatif. Teknologi membuat kita berpikir lebih maju atau kurang berpikir kritis tergantung bagaimana kita menggunakan teknologi itu. Kalau pada zaman dahulu untuk memahami suatu hal harus bekerja atau mencari dengan keras, tidak seperti sekarang. Namun, di balik kemudahan itu, kita juga harus bijak memilih informasi yang penting bagi kita dan tidak penting kita terima. Penting untuk memiliki kemampuan mengendalikan emosi saat berinteraksi secara online, karena di medsos seperti yang kita tahu, ini tidak ada filtrasinya. Jadi, kitalah yang memfilter baik komentar-komentar negatif yang tidak seharusnya kita konsumsi. Cara menghadapi komentar-komentar negatif perlu kita cerna terlebih dahulu, itu berdampak negatif atau positif bagi kita. Kita bisa berhenti sejenak, berpikir dahulu. Disitulah fungsi nalar kita yang sesuai dengan kaidah-kaidah moral. Cara menjaga nilai spiritual pada zaman sekarang sudah semakin mempermudah kita. Misalnya, kita mencari referensi tentang bagaimana sejarah agama kita, mengakses kitab suci digital. Kecerdasan spiritual itu penting untuk kita. Misalnya, orang tua kita banyak mengajarkan kita hal-hal ibadah untuk membentengi kita dari hal-hal negatif akibat kemajuan dari teknologi digital saat ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cynthia Syadila dan narasumber saya Bapak Andri. Kami akan melakukan wawancara singkat. Bagaimana cara kita bisa menggunakan teknologi dengan cerdas di zaman yang serba digital seperti sekarang? Penggunaan teknologi di zaman sekarang ini perlu pertimbangan kita untuk memilih dan mencerna informasi yang ada di media yang kita lihat, karena kalau kita tidak memfiltrasi, dalam media itu terdapat hal-hal negatif yang kalau tidak kita cegah, kita bisa terbawa juga ikut negatif. Itu. Baik, apakah Bapak merasa teknologi membantu kita dalam berpikir lebih maju atau justru membuat orang jadi kurang berpikir kritis? Tergantung bagaimana cara kita memperlakukan teknologi itu. Kalau pada zaman dahulu, untuk memahami suatu hal, orang harus bekerja atau mencari dengan keras. Tidak seperti sekarang, kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah. Namun, di balik kemudahan itu, juga kita harus pintar-pintar bagaimana memilih informasi yang penting bagi kita dan yang tidak penting untuk kita terima. Begitu. Baik, di era media sosial ini menurut Bapak penting tidak sih punya kemampuan mengendalikan emosi saat berinteraksi secara online? Tentu saja penting, karena di media sosial seperti yang kita tahu itu tidak ada filtrasinya. Jadi kitalah yang menjadi filter bagi berita-berita negatif yang tidak seharusnya kita konsumsi. Seperti itu. Kadang di dunia digital banyak komentar atau berita yang bisa bikin emosi. Bagaimana biasanya Bapak menghadapinya? Nah, perlu kita cerna dulu seperti postingan-postingan itu, apakah postingan itu berdampak negatif atau positif untuk kita. Nah, kita bisa berhenti sejenak, kita berpikir, kita pertimbangkan apakah informasi itu negatif atau positif. Nah, disitulah fungsi nalar kita yang sesuai dengan kaidah-kaidah moral yang sudah kita terima sejak kita kecil. Menurut Bapak, bagaimana cara menjaga nilai-nilai agama atau spiritual di tengah perkembangan teknologi sekarang? Nah, untuk penggunaan teknologi zaman sekarang, khususnya untuk dalam hal spiritual, itu sudah semakin mempermudah kita ya. Misalnya kita mencari referensi tentang kisah-kisah para nabi, bagaimana sejarah daripada agama kita. Kemudian juga untuk sekarang ini kita juga bisa mengakses
misalnya kitab suci itu secara digital, tidak seperti zaman dahulu kan kita harus mencari, membeli. Kalau sekarang kita tinggal buka, kita mau cari ayat apa misalnya, semua tersedia seperti itu. Apakah Bapak merasa kecerdasan spiritual bisa membantu kita supaya tidak salah menggunakan teknologi? Kecerdasan spiritual itu penting untuk kita, makanya orang-orang tua kita dulu banyak mengajarkan hal-hal spiritual seperti beribadah tepat waktu, melakukan sholat misalnya kan. Nah itulah untuk membentengi kita dari hal-hal negatif akibat teknologi, akibat kemajuan teknologi yang begitu pesat sekarang ini. Nah seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas Terima kasih waktunya. kembali. Sekian hasil wawancara saya pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.